Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus waspada, karena memang faktanya COVID itu masih ada. Presiden Jokowi mencoba menegaskan pentingnya memakai masker dimanapun kita berada. Hal ini semata-mata demi keselamatan kita di tengah kondisi penularan virus yang kembali meningkat. Pemirsa, pandemi yang sempat melandai kini menanjak lagi. Seiring kembali naiknya tren wabah corona, Presiden Jokowi meminta masyarakat memperketat disiplin protokol kesehatan. Untuk pertama kali, Presiden Jokowi melaksanakan sholat Id bersama masyarakat luas di era pandemi. Presiden dan Ibu Negara akhir pekan lalu sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pasca Idul Fitri tahun ini, pandemi memang menunjukkan tren melandai. Pemerintah pun melonggarkan kegiatan masyarakat. Kegiatan Presiden juga dilonggarkan dan Presiden dapat kembali intensif berinteraksi dengan masyarakat. Namun Presiden mengingatkan wabah corona masih ada. Presiden meminta masyarakat kembali memperketat disiplin protokol kesehatan. Saya juga ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan. Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi, saya masih mengingatkan lagi untuk pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi, serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster, karena ini memang diperlukan. Pada 17 Mei lalu, pemerintah memang melonggarkan protokol kesehatan. Saat itu, Presiden menyatakan bila berada di ruang terbuka yang tidak padat orang, masker boleh tidak digunakan. Pasca pelonggaran, banyak masyarakat yang mulai melupakan protokol kesehatan. Memakai masker misalnya, kini mulai ditinggalkan, walau tengah berada di dalam ruangan. Kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus waspada, karena memang faktanya COVID itu masih ada, utamanya yang varian BA4 dan BA5 di semua negara. Alhamdulillah kita masih berada pada angka-angka yang masih terkendali. Negara-negara lain ada yang masih di atas 100.000 kasus hariannya. Itu yang harus kita waspadai. Menurut data Satgas COVID-19, dinamika pandemi patut diwaspadai. Pada 12 Juli 2022 misalnya, kasus positif harian melonjak di atas 3.000 kasus. Angka tersebut melonjak 6 kali lipat dibandingkan 1 bulan sebelumnya. Pada 12 Juni 2022, kasus harian berada pada angka 551. Lonjakan kasus harian berimbas pada kasus aktif. Pada 12 Juli 2022, kasus aktif menembus 20.000 kasus, naik 4 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya pada kisaran 4.000 kasus. Satgas COVID-19 juga mengungkapkan positivity rate mingguan juga naik menjadi 5,12%, melewati standar Badan Kesehatan Dunia WHO di angka 5%. Satgas COVID-19 pun menyebut tingkat penularan di tengah masyarakat mulai meningkat. Bahwa kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan yang lebih tinggi, apalagi saat ini distribusi subvarian terbaru Omicron yaitu BA4 dan BA5 mendominasi sekitar 81% dari varian COVID-19 nasional yang ada. Berkaca dari pengalaman di negara lain, umumnya puncak kasus terjadi sekitar 16-33 hari, sedangkan puncak rawat inap sekitar 29-49 hari kemudian sejak subvarian ini pertama kali ditemukan.
Jika ditelaah, kedua subvarian ini muncul di tanggal 6 Juni 2022 atau sekitar 36 hari yang lalu, sehingga masih ada potensi kenaikan kasus ke depannya. Namun, potensi ini dapat kita cegah jika kita menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Juli kemarin, Presiden Jokowi mencoba menegaskan pentingnya memakai masker dimanapun kita berada. Hal ini semata-mata demi keselamatan kita di tengah kondisi penularan virus yang kembali meningkat. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya pentingnya tetap menjalankan protokol kesehatan setelah sudah divaksin booster. Nyatanya, data dan fakta menunjukkan bahwa orang yang tidak menjalankan hal tersebut dapat kembali tertular walaupun sudah divaksin booster. Dinamika aturan protokol kesehatan yang menyesuaikan kondisi pandemi sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi, yaitu pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan transisi pandemi ke endemi. Apapun ada masa transisi yang kita masih harus hati-hati. Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Enggak. Ini masih ada transisi kira-kira 6 bulan. Kita lihat seperti apa, baru nanti silahkan kalau yang di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker. Ada tahapan-tahapan dan kita tidak perlu tergesa-gesa. Karena apapun kita punya pengalaman saat Delta seperti apa, saat Omikron seperti apa, sehingga kehati-hatian, kewaspadaan itu tetap harus.